Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI mengungkapkan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring atau online scam di luar negeri terus meningkat sepanjang tahun 2026. Hingga Juni, jumlah kasus yang ditangani bahkan hampir 2 kali lipat dibandingkan total kasus sepanjang tahun 2025. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan peningkatan tersebut turun menyebabkan membengkaknya jumlah WNI yang kini berada di sejumlah pusat detensi imigrasi di Kamboja. Menurut Heni, hingga Juni 2026, terdapat 1.840 WNI yang berada di Phnom Penh, pusat detensi imigrasi di Kamboja. Sekitar 200 WNI berada di satu pusat detensi Po Centong, 592 WNI di pusat detensi lain di wilayah yang sama. Kemudian, sebanyak 948 WNI ditempatkan di detensi Battambang, serta sekitar 100 WNI berada di lokasi detensi lainnya. Selain yang berada di pusat detensi, sejumlah WNI lainnya masih ditampung di shelter Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Phnom Penh, sambil menunggu proses pemulangan ke tanah air. Kemlu RI terus berkoordinasi dengan pemerintah Kamboja untuk mempercepat proses pemulangan para WNI. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan negosiasi agar para WNI tidak lagi dibebani biaya administrasi sebelum dipulangkan ke Indonesia. Kemlu RI juga mengimbau WNI yang ingin kembali ke tanah air untuk mengupayakan pemulangan secara mandiri. Menurut Kemlu, skema tersebut didorong agar mempercepat proses kepulangan di tengah meningkatnya jumlah WNI yang terjerat kasus scam center di luar negeri. Heni mengakui bahwa kasus WNI yang terlibat dalam jaringan scam center masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Untuk itu, pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Menurut Kemlu, sebagian besar korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO maupun jaringan scam center berangkat melalui jalur non-prosedural. Sehingga lebih rentan menjadi korban eksploitasi dan menyulitkan proses perlindungan ketika menghadapi persoalan di negara tujuan.